Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Tujuan utama dari perjalanan mereka kali ini adalah buah bayi jiwa. Jika tidak ada keadaan khusus, Xiaoyan juga tidak ingin membuat masalah yang bisa memperumit keadaan. Namun kali ini, Paviliun Petir Angin telah dengan paksa merebut lokasi perkemahan yang ditemukan Paviliun Bintang Jatuh sebelumnya. Ini jelas telah memberikan tamparan pada Paviliun Bintang Jatuh. Jika Paviliun Bintang Jatuh memilih untuk mengabaikan hal ini, itu pasti akan menjadi lelucon orang lain. Saat ini Yellow sudah menjadi kepala Paviliun dari Paviliun Bintang Jatuh. Meskipun Xiaoyan merasa sedikit tidak berdaya dengan gelar kepala junior yang jatuh padanya, dia secara alami harus bertanggung jawab sekarang karena gelar itu. Kekuatan seorang Lei Zunze bahkan tidak sebanding dengan Feng Zunze. Lupakan ada dua orang dengan kekuatan bintang Daozun di samping Xiaoyan. Bahkan jika dia bertindak secara pribadi, Lei Zunze ini tidak akan berada dalam posisi untuk mendapatkan keuntungan apapun. Tindakan oleh Xiaoyan ini tidak diragukan lagi segera memenangkan dukungan dari semua murid muda Paviliun Bintang Jatuh yang hadir. Pada saat ini kedua sesepuh dikejutkan oleh tindakan Xiaoyan. Meskipun mereka ragu-ragu sejenak dengan tindakan Xiaoyan, namun tamparan dari Paviliun Petir Angin benar-benar tidak bisa diabaikan. Mereka memang tidak yakin tentang kekuatan dari Xiaoyan. Jelas mereka memahami kekuatan dokter peri kecil Tianhua Zunze dan Xiongzhan di belakang. Ketiganya adalah elit sejati Daozun. Kami akan mendengarkan perintah kepala junior. Kedua sesepuh menangkupkan tangan mereka dengan serius. Setelah itu, mereka melambaikan tangan dan memimpin untuk terbang. Sekelompok besar murid Paviliun Bintang Jatuh mengikuti dari belakang. Aura pembunuh meningkat dengan banyak tatapan terkejut. Ada cukup banyak puncak gunung yang berdiri di dekat area tengah pegunungan tulang. Karena tempat ini dekat dengan sisa-sisa kuno yang muncul, lokasi yang lebih baik ini sebagian besar ditempati oleh beberapa faksi yang lebih kuat. Beberapa ahli dan faksi kecil hanya bisa memilih untuk mencari tempat lain. Bagian dalam pegunungan tulang saat ini dipenuhi dengan sosok manusia. Dan itu mengakibatkan pegunungan tulang menjadi benar-benar kacau. Ada satu gunung di antara mereka di dekat area tengah yang saat ini ditempati oleh banyak sosok. Sebuah bendera besar menari tertiup angin di puncak gunung. Paviliun Petir Angin. 3 kata besar perak mengkilap hadir di atasnya. Satu demi satu tenda seputih salju berdiri di atas gunung. Secara samar-samar ada nafas panjang yang keluar dari dalam tenda. Jelas mereka memiliki beberapa ahli yang lebih kuat. Dari kelihatannya, Paviliun Petir Angin telah mengaktifkan kekuatan yang cukup besar untuk sisa-sisa kuno ini. Ada tenda sangat besar yang terletak di tengah banyak tenda. Cukup banyak ahli Paviliun Petir Angin berdiri dengan ekspresi hati-hati yang dingin dan tegas di luarnya. Beberapa suara tawa kadang-kadang keluar dari dalam tenda. Namun setelah beberapa saat, sampul di pintu masuk tenda tiba-tiba ditarik, terbuka dan penjaga di sekitarnya buru-buru membungkuk dan memberi salam saat melihat ini. Kepala Paviliun Utara, iya, sosok berjubah perak menanggapi dengan lemah. Dia adalah Fei Tian, kepala Paviliun Utara Paviliun Petir Angin, yang mengejar Xiaoyan dengan niat membunuh untuk yang terakhir saat itu. Tidak banyak perubahan dalam dirinya selama 2 dari 3 tahun ini. Namun auranya samar-samar menjadi lebih kuat. Kepala Paviliun menerima tamu penting di dalam tenda. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Fei Tian merasakan angin dingin sebelum melirik para ahli dari Paviliun Petir Angin di sekitar dan berbicara dengan suara yang dalam. Dimengerti, semua orang buru-buru menjawab setelah mendengar perintah itu. Fei Tian akhirnya mengangguk puas setelah melihat ini. Dia akan berbalik dan kembali ke tenda ketika dia tiba-tiba sedikit mengerinyit. Matanya melihat ke arah jalan pegunungan yang menuju ke puncak gunung. Ada sedikit suara yang dikirim dari sisi itu. Apa yang terjadi? Fei Tian sedikit mengerinyit dan menuntut. Ini, kepala Paviliun Utara, tolong tenangkan amarahmu. Bawahan ini akan pergi dan melihatnya. Ucap seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai kekuatan Dou Huang. Menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju ke bawah gunung. Namun ketika ahli Paviliun Petir Angin ini baru saja turun,
Seketika suara teredam tiba-tiba terdengar. Segera sesosok manusia ditembak ke belakang sambil diiringi tangisan yang menyedihkan. Lebih dari selusin tenda runtuh di sepanjang jalan. Bajingan, siapa yang berani menemukan masalah di wilayah pavilion petir anginku? Apakah kau mencari kematian? Pemandangan ini langsung menyebabkan banyak ahli dari pavilion petir angin di puncak gunung berubah. Ekspresi Fetian juga perlahan berubah suram. Tangkap mereka hidup atau mati. Mendengar teriakan dari Fetian yang berisi kemarahan besar, banyak ahli dari pavilion petir angin juga berteriak dengan marah. Seketika sosok mereka melintas dan mereka bergegas menuruni gunung. Fetian juga perlahan mengambil langkah maju ketika dia melihat begitu banyak ahli dari pavilion petir angin menyerang bersama. Dia pasti akan mengajari orang yang telah menyebabkan masalah itu pelajaran yang bagus setelah menangkapnya. Namun ketika Fetian baru saja mengambil langkah maju, gelombang suara benturan daging yang rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Segera para ahli pavilion petir angin yang bergegas turun dengan keras dikirim terbang kembali. Darah berceceran saat mereka mendarat dengan keras di puncak gunung dan erangan muncul terus-menerus. Adegan ini secara langsung menyebabkan langkah Fetian menjadi kaku. Bolehkah aku tahu teman mana yang menyerang? Ini adalah tempat perkemahan pavilion petir angin. Mata Fetian terfokus pada jalan pegunungan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Hahaha, kepala pavilion Fetian, kita belum pernah bertemu selama beberapa tahun tetapi kau masih suka menggunakan nama pavilion petir angin. Sebelum Fetian bisa menyelesaikan kalimatnya, tawa perlahan ditransmisikan dari bawah puncak gunung. Segera sekelompok besar sosok perlahan muncul di depan mata Fetian. Pemuda yang memimpin mereka secara langsung menyebabkan mata Fetian menyusut tiba-tiba. Xiaoyan, melihat wajah Xiaoyan, ekspresi gelap dan dingin langsung muncul di wajah Fetian. Saat itu Xiaoyan pernah menyebabkan dia kehilangan wajahnya. Hal ini menyebabkan keinginannya untuk membunuh Xiaoyan menjadi semakin kaya di dalam hati Fetian. Tidak disangka dia akan bertemu Xiaoyan lagi di tempat ini hari ini. Aku pikir siapa itu? Sebenarnya orang-orang dari pavilion bintang jatuh yang baru saja diusir. Fetian melirik ke arah Penatua Hu dan Penatua Qi di samping. Sebuah ejekan melintas di wajahnya saat dia berbicara. Kamu! Ekspresi kedua sesepuh langsung berubah menjadi merah saat mendengar kata-kata itu. Kemarahan melonjak di mata mereka. Jika bukan karena mereka berdua bukan tandingan Fetian, kemungkinan mereka tidak akan bisa mengendalikan diri dan menyerang. Mengapa? Kau telah menemukan beberapa pembantu dan siap untuk membalas kami. Ucap Fetian hanya tersenyum saat melihat ini. Ejekan dalam senyumannya semakin pekat. Meskipun dia tidak dapat melihat melalui kelompok dokter peri kecil, dia tidak memperlakukan mereka sebagai elit Daozun. Salah satunya adalah bahwa yang terakhir terlalu muda dan yang kedua adalah bahwa hatinya mengira Xiaoyan tidak memiliki kualifikasi untuk berteman dengan Daozun karena kemampuannya. Fetian, selesaikan masalah apapun dengan cepat. Jangan ganggu mood baik kepala pavilion. Dua sosok tiba-tiba bergegas keluar dari dalam tenda. Mereka segera mendarat di samping Fetian dan berbicara dengan suara yang dalam. Ya, aku akan serahkan yang lainnya padamu. Serahkan Xiaoyan padaku. Aku akan membiarkan anak nakal ini mengembalikan hutangnya dengan benar sejak saat itu. Fetian mengungkapkan ekspresi ganas dan berbicara dengan suara rendah. Pada saat ini dia tidak menunggu tanggapan dari dua orang lainnya setelah mengucapkan kata-kata itu. Segera cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan dia benar-benar menghilang entah kemana. Sebuah busur kecil terangkat di wajah tenang Xiaoyan saat Fetian menghilang. Kakinya maju selangkah. Setelah itu, tangannya mengarah ke ruang di depannya dan mengepal dengan lembut. Setelah tangan ini dikepal, ruang di depan Xiaoyan segera menyatu dengan cara seperti kilat. Sesosok juga muncul di ruang konvergen. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, itu secara mengejutkan Fetian yang baru saja menghilang. Namun wajah Fetian saat ini sudah tergantikan oleh syok dan teror. Menggunakan tangan untuk menciutkan ruang, kemampuan semacam ini hanya elit Daozun yang bisa melakukannya. Lei Zunze,
Apakah kau tidak takut menyebabkan pavilion petir angin kehilangan muka dengan membiarkan anak kucing dan anjing kecil seperti itu keluar? Xiaoyan bahkan tidak melirik Fei Tian setelah menahan yang terakhir dengan telapak tangan acak. Matanya langsung melihat ke arah tenda dan sedikit tersenyum. Setelah itu, dia menjentikan jarinya. Dada Fei Tian yang berada di dalam ruang konvergen membungkuk ke dalam setengah inci. Seteguk darah segar menyembur keluar. Sosoknya juga terbang mundur seperti bola meriam. Setelah itu dengan keras menghantam bagian dalam tenda yang luas di depan mata yang terkejut dari dua kepala pavilion petir angin lainnya. Melihat bahwa Xiaoyan sebenarnya kejam dalam serangannya, para ahli di sekitarnya dari pavilion petir angin juga tercengang. Pegunungan tulang saat ini telah diisi oleh lautan manusia yang tak ada habisnya. Ada orang di mana-mana. Ketika kelompok Xiaoyan menyerbu dengan niat membunuh yang melonjak, cukup banyak orang menjadi sadar bahwa akan ada pertunjukan yang bagus. Oleh karena itu ketika suara angin yang deras muncul di seluruh langit, dalam sekejap mata banyak sosok muncul di langit di sekitar gunung. Mata orang-orang ini menatap ke puncak gunung. Setelah itu mereka melihat tenda yang dibongkar dengan paksa. Dalam sekejap kejutan melonjak di mata semua orang. Pavilion petir angin dapat dianggap sebagai faksi yang cukup kuat di dataran tengah. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk menempati puncak gunung sebagai tempat perkemahan di sini. Tidak disangka sebenarnya ada seseorang yang berani menyerang secara terbuka. Pada saat ini Xiaoyan mengabaikan para pengamat yang tiba-tiba muncul di sekitar tempat itu. Matanya melihat ke arah bagian tenda yang telah rusak. Lei Zunze yang telah lama dia temui saat ini berdiri dengan wajah muram. Pada saat ini tangannya meraih jubah Fei Tian. Terlihat juga ada dua pria tua berjubah binatang di samping Lei Zunze. Namun kedua orang ini tidak membuka mulut saat ini. Sebaliknya mereka memilih untuk berdiri diam di samping dan mengamati situasi. Saat ini Fei Tian yang berada di tangan Lei Zunze mengeluarkan seteguk darah segar. Matanya yang redup mengandung ekspresi tidak percaya. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya pasti mencapai kelas Daozun. Xiaoyan, kau benar-benar berani. Saat itu aku telah melepaskanmu karena Feng Zunze. Namun kau benar-benar berani membuat masalah di sini. Wajah Lei Zunze gelap dan serius. Dia perlahan menempatkan Fei Tian di tangannya ke bawah. Suara gunturnya yang rendah dan dalam dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, keterkejutan di hati Lei Zunze saat ini tidak kurang dari Fei Tian. Dia sangat jelas tentang kekuatan Xiaoyan saat itu. Menjadi seorang ahli dari kelas Daozun, Lei Zunze secara alami mengerti betapa sulitnya untuk melompati langkah ini. Hahaha, Lei Zunze benar-benar tahu cara bercanda. Itu karena keterampilan murid pavilion petir angin lebih rendah dari yang lain. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kemurahan hatimu. Ucap Xiaoyan tertawa pelan. Wajah Lei Zunze berkedut, kemarahan di wajahnya juga menjadi semakin kaya. Xiaoyan, kita belum bertemu selama beberapa tahun tetapi lidahmu masih setajam sebelumnya. Diri mulia ini akan menasihatimu untuk pergi secepat mungkin. Karena Feng Zunze, aku tidak akan meributkan masalah ini denganmu. Ucap Lei Zunze. Hahaha, Lei Zunze bercanda lagi. Pavilion petir anginmu telah menyerang pavilion bintang jatuhku di depan banyak orang. Mungkinkah ini juga karena wajah Feng Zunze? Ucap Xiaoyan tertawa. Mendengar ini Lei Zunze perlahan mengepalkan tinjunya. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Bagus, bagus. Sepertinya kau sudah siap hari ini. Aku akan melihat apa yang akan dapat kau lakukan hari ini. Dengan kekuatan yang baru masuk ke kelas Daozun, ucap Lei Zunze dengan marah. Tidak banyak. Yang akan aku lakukan hanyalah mengambil kembali perkemahan pavilion bintang jatuh. Ucap Xiaoyan tersenyum tipis. Dia perlahan melangkah maju dan api ungu coklat perlahan melonjak. Segera suhu seluruh tempat ini dengan cepat meningkat saat nyala api mulai naik. Kalau begitu, kita harus melihat apakah kau memiliki kualifikasi seperti itu. Ucap Lei Zunze tertawa terbahak-bahak. Seketika kilatan petir perak cerah berkedip-kedip di seluruh tubuhnya. Melihat suasana di antara keduanya dengan cepat menjadi tegang,
Mata dari banyak ahli dari sekitarnya juga menjadi panas membara. Jelas pertarungan kelas Daozun akan cukup menarik. Hahaha, Xiaoyan ini benar-benar sombong. Dia benar-benar berani melawan Lei Zunze. Sepertinya dia di sini untuk mencari masalah. Sebelumnya Pavilium Petir Angin telah dengan paksa mengusir Pavilium Bintang Jatuh dan bahkan melukai seseorang. Aku pikir Pavilium Bintang Jatuh pasti tidak akan memaklumi ini begitu saja. Tidak disangka mereka datang begitu cepat. Tidak mudah menemukan masalah ini. Apalagi pernahkah kau melihat dua lelaki tua di samping Lei Zunze? Itulah para pemimpin suku dari suku Macan Bumi dan suku Serigala Bulan Perak. Mereka adalah suku cabang dari Heaven Demon Phoenix. Mengingat hubungan antara Pavilium Petir Angin dan Heaven Demon Phoenix, apakah menurutmu mereka berdua hanya akan berdiri diam di samping tiga elit Daozun yang kekuatannya telah mencapai puncak bintang 2? Masalah ini jelas sangat berat. Namun nama Xiaoyan ini sedikit familiar. Sial, bagaimana bisa tidak familiar? Bukankah itu alkemis muda yang telah menjadi juara dari pil gathering yang dilakukan oleh Pil Tower? Tidak disangka dia akan benar-benar muncul di tempat ini setelah menghilang selama lebih dari setahun. Pada saat ini Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan mata di sekitarnya yang tiba-tiba menjadi panas membara. Api ungu coklat membumbung di tubuhnya. Saat itu tekanan Daozun yang tampaknya tak terkalahkan saat ini tidak dapat menghalangi dia bahkan sedikit pun. Hahaha, teman muda ini, masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Masalah kedua teman dari Pavilium Bintang Jatuh hanya karena kepala Pavilium Vetian terlalu mudah tersinggung dan secara tidak sengaja melukai mereka saat menyerang. Selain itu, kepala Pavilium Vetian saat ini sedang terluka olehmu. Hal-hal ini kurang lebih bisa saling melengkapi. Oleh karena itu, aku ingin menyarankan teman muda untuk berhenti karena suku Macan Bumi dan Serigala Bulan Perak. Apakah kau setuju? Saat suasana semakin mencekam, seorang lelaki tua berjubah motif macan yang dulu diam di samping akhirnya berkata sambil tertawa. Kilatan cahaya di tubuh Lei Zunze ditarik sedikit ketika dia mendengar lelaki tua itu berbicara. Dia berbicara dengan lemah. Karena pemimpin suku dari suku Harimau Bumi telah membuka mulutnya, aku secara alami akan memaafkanmu hari ini, ucap Lei Zunze. Xiaoyan tersenyum tipis, dia dengan lembut melambaikan tangannya dan murid Pavilium Bintang Jatuh di belakangnya membentuk jalur yang mengarah ke kaki gunung. Wajah Lei Zunze langsung menjadi muram saat melihat pemandangan ini. Senyum di wajah lelaki tua berjubah harimau itu juga mengeras. Teman muda ini, haruskah kau melakukan sesuatu dengan cara yang ekstrim seperti itu? Ucap lelaki tua berjubah abu-abu harimau. Pavilium Petir Angin telah menghancurkan reputasi Pavilium Bintang Jatuhku di hadapan banyak orang. Senyum di wajah Xiaoyan perlahan ditarik dan kilatan tajam melintas di mata hitam pekatnya. Menghadapi Xiaoyan, Lei Zunze dan dua tetua berjubah binatang juga mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Rasa dingin segera melonjak di mata mereka. Teman baik, kau benar-benar memiliki keberanian seperti itu di hadapan tiga Daozun. Kau memang layak menjadi juara pil gathering, ucap orang tua berjubah harimau. Aku tidak peduli betapa luar biasanya dirimu di dunia manusia. Namun tempat ini adalah wilayah binatang. Ini bukan tempat di mana kau bisa berperilaku dengan kejam, ucap lelaki tua berjubah harimau itu lagi dengan suara yang dalam. Tinggalkan tempat ini dan kita bisa membiarkan masalah ini. Jika tidak, bahkan jika Feng Zunze ada di sini hari ini, aku tidak akan mengampunimu, ucap orang tua berambut perak lainnya dengan mata brutal juga berbicara dengan cara yang padat. Setelah kata-katanya terdengar, dua aura yang luas dan kuat juga tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh keduanya. Segera itu menyapu seperti badai. Itu menyebabkan ekspresi para ahli di sekitarnya sedikit berubah. Semuanya buru-buru mundur. Tiga elit Daozun berdiri tegak di puncak gunung ini. Tekanan menakutkan itu seperti gunung tinggi yang menimpa kelompok Xiaoyan. Xiaoyan perlahan mengembuskan nafas saat dihadapkan pada tekanan yang menakutkan ini. Segera dia sekali lagi mengambil dua langkah ke depan di depan mata banyak orang. Jarinya masih terus menunjuk ke arah kaki gunung. Suara rendah dan dalam bergema di samping telinga semua orang seperti guntur yang teredam. Ini terakhir kalinya aku mengatakannya.
Pergi dari sini dengan baik atau turun sambil berguling. Suara sedingin Xiaoyan perlahan jatuh. 3 aura menakutkan yang tersembunyi di belakangnya juga meletus tanpa menahan saat ini. Munculnya ketiga aura ini pada dasarnya dengan paksa menyebarkan tekanan energi yang menerkam dalam sekejap. Dihadapkan dengan pembalasan mendadak dari aura yang begitu mengerikan, ekspresi kelompok Lei Xunze segera berubah. Kaki mereka juga buru-buru mundur 2 langkah. 4 Daosun. Pada saat ini 4 aura besar dan kuat terjerat seperti naga raksasa. Aura agung yang tiba-tiba meletus juga menimbulkan keributan di sekitar tempat itu. Semua orang tercengang saat mereka melihat 3 orang yang berdiri di belakang Xiaoyan. Sial, bagaimana ini mungkin? Sejak kapan Pavilion Bintang Jatuh memiliki begitu banyak elit Daosun? Ucap Lei Xunze terkejut. Pada saat yang sama, kedua lelaki tua berjubah binatang di samping Lei Xunze juga memiliki sedikit perubahan ekspresi saat ini. 4 Daosun, bahkan jika seseorang menyimpulkan ahli puncak dari kedua klan mereka, kemungkinan mereka tidak akan membuat angka seperti itu. Teman ini, orang tua berjubah harimau itu melebarkan mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi hanya bisa dengan bijak menutup mulutnya setelah melihat wajah dingin Xiaoyan yang sedingin es. Dia menoleh dan memandangi Lei Xunze yang tampak semakin suram di sampingnya. Dalam situasi saat ini, jelas bahwa Pavilion Petir Angin berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Akan baik-baik saja jika mereka pergi secepat mungkin. Ekspresi Lei Xunze sedalam air, matanya menatap Xiaoyan dengan seksama. Anak nakal yang hebat. Jika aku tahu ini saat itu, aku secara pribadi akan membunuhmu, ucap Lei Xunze. Mendengar ini, Xiaoyan hanya tersenyum sedikit. Pergilah. Senyum Xiaoyan itu menyebabkan hati Lei Xunze meletus menjadi kemarahan yang tidak ada habisnya setelah yang terakhir melihatnya. Namun dalam situasi saat ini, dia juga mengerti bahwa dengan kekuatan kelompok Xiaoyan, itu sudah cukup untuk memaksa mereka turun gunung. Pada saat ini para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix belum tiba, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lei Xunze melambaikan tangannya setelah dengan paksa menekan amarah di hatinya. Setelah itu dia berjalan menuju jalan pegunungan yang menuju ke kaki gunung dengan ekspresi yang muram. Banyak murid Pavilion Petir Angin di belakangnya juga menjaga tanda mereka dengan cara tertekan sebelum mengikutinya seperti anjing yang telah kehilangan rumah mereka. Xiaoyan, ini terlalu dini bagimu untuk bersenang-senang. Aku akan datang dan mencari bayaran untuk masalah hari ini. Ucap Lei Xunze berhenti dan berbicara dengan suara rendah yang pekat ketika dia melewati Xiaoyan. Aku akan menunggumu kapan saja. Ucap Xiaoyan tersenyum. Wajah Lei Xunze berkedut saat melihat situasi ini. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan memimpin seluruh kelompok pergi. Pada saat yang sama, sorakan segera meletus di antara murid-murid Pavilion Bintang Jatuh saat mereka menyaksikan murid-murid Pavilion Petir Angin yang tampak menyedihkan menarik diri dari tempat ini. Muking Luan yang emosinya tegang juga diam-diam menghela nafas lega. Baiklah, siapkan tenda dulu, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Dimengerti, perintah Xiaoyan pada saat ini tidak diragukan lagi memiliki beban di hati para murid Pavilion Bintang Jatuh. Oleh karena itu, semua murid dari Pavilion Bintang Jatuh menanggapi setelah mendengar dia berbicara. Mereka segera berpencar dan sekali lagi mendirikan tenda. Melihat pertarungan memperebutkan tempat perkemahan di puncak gunung ini akhirnya berakhir, sosok manusia di langit sekitarnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Setelah itu mereka berpencar. Xiaoyan, meskipun kita telah menakuti Pavilion Petir Angin hari ini, mereka pasti akan balas dendam. Oleh karena itu kau harus berhati-hati, ucap Muking Luan mengingatkan. Iya, Xiaoyan mengangguk sedikit. Tujuan utama kami adalah buah bayi jiwa. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan benda ini. Jika Pavilion Petir Angin benar-benar ingin ikut campur, mereka seharusnya tidak menyalahkan kita karena kejam, ucap Xiaoyan lagi. Muking Luan mengangguk perlahan saat dia melihat Xiaoyan. Aku tidak khawatir tentang Pavilion Petir Angin.
Namun tempat ini adalah wilayah binatang. Pavilion petir angin memiliki hubungan yang baik dengan Heaven Demon Phoenix. Jika mereka campur tangan pada saat itu, akan berbahaya jika mereka campur tangan pada saat itu, ucap Muking Luan. Kita akan menangani situasi seperti itu. Heaven Demon Phoenix masih bukan apa-apa, ucap Xiaoyan tersenyum secara acak. Dia perlahan berjalan ke tepi puncak gunung, matanya menyipit saat dia melihat ke tengah pegunungan. Arah itu adalah tempat sisa-sisa kuno muncul kali ini. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia bisa merasakan ada beberapa lengkungan yang terdistorsi di ruang itu. Jelas pemiliknya telah menempatkan penghalang yang sangat kuat pada sisa-sisa kuno. Ada banyak bahaya di dalam peninggalan kuno ini. Cukup banyak boneka kuno yang sangat kuat menjaga tempat itu. Selain itu, ada juga beberapa jebakan aneh. Bahkan seorang elit Daozun tidak akan berani ceroboh, ucap penatua Hu yang berada di belakang Xiaoyan berbicara dengan hormat. Sisa-sisa kuno tersembunyi di dalam segel spasial. Sesekali, beberapa garis retakan akan muncul di riak spasial. Cukup banyak orang kuat yang menerobos masuk selama periode waktu ini. Namun kebanyakan dari mereka akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan darinya, ucap penatua Hu lagi menjelaskan. Oh, Xiaoyan mengangkat alisnya. Nampaknya peninggalan kuno ini tetap tidak bisa dianggap remeh meski telah mengalami waktu yang sangat lama. Namun tidak ada elit Daozun yang memasukinya sampai sekarang. Segel spasial ini memiliki kemampuan pembatasan. Jika seorang elit Daozun mencoba masuk dengan paksa, itu akan memicu serangan balik yang sangat kuat. Segel yang ditempatkan oleh seorang elit Daoseng bukanlah sesuatu yang Daozun biasa berani uji dengan tubuhnya. Meskipun segel tersebut telah mengalami waktu yang tak terhitung jumlahnya, ucap penatua Hu. Tidak ada Daozun yang masuk. Xiaoyan segera mengerutkan keningnya saat mendengar ini. Bukankah itu berarti dia juga tidak bisa masuk? Hahaha, ketua junior tidak perlu khawatir. Segel ini sudah sangat tipis. Paling-paling, segel akan berangsur-angsur menyebar setelah beberapa hari lagi. Tanpa pertahanan segel, elit Daozun juga akan bisa masuk dengan aman. Saat ini ada cukup banyak elit Daozun di sekitar peninggalan kuno yang menunggu saat ini, ucap penatua Hu membelai janggutnya dan dengan tersenyum menjelaskan. Xiaoyan menghela nafas lega hanya setelah mendengar ini. Matanya menyapu pegunungan hijau subur di sekitarnya. Dengan persepsi spiritualnya yang tajam, dia memang bisa merasakan aura keagungan yang sangat samar. Kejutan tanpa sadar melintas di matanya saat ini. Itu memang layak menjadi peninggalan kuno. Banyak elit Daozun ini benar-benar tertarik olehnya. Tampaknya pertarungan berdarah tak terhindarkan dalam sisa pertempuran ini. Apakah kau menemukan seseorang dari Hall of Soul? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hati Xiaoyan saat dia bertanya. Penatua Hu sedikit mengeringit setelah mendengar ini. Dia menyuarakan pikirannya. Aku belum pernah melihat mereka sampai sekarang. Namun orang-orang itu biasanya aneh dan tidak terduga. Bahkan jika mereka telah datang, sepertinya kita berdua tidak akan dapat menemukan mereka. Namun berdasarkan tebakanku, rumor tentang peninggalan kuno ini tersebar cukup luas. Hall of Soul kemungkinan juga akan ikut campur. Namun kami tidak tahu berapa banyak ahli yang telah datang, ucap penatua Hu. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk. Rasa dingin melintas di matanya. Orang-orang yang perlu kau khawatirkan di pegunungan tulang ini bukanlah Hall of Soul. Menjadi pemilik tempat ini, Piton 9 Tanah Dalam adalah yang paling merepotkan untuk ditangani. Orang-orang ini tidak hanya memiliki jumlah yang besar tetapi ada banyak ahli di antara mereka. Bahkan suku Heaven Demon Phoenix tidak mau bertukar pukulan dengan mereka. Namun aku merasa ada yang sedikit aneh. Tempat ini dapat dianggap sebagai wilayah suku Piton 9 Tanah Dalam. Mengingat karakter mereka, mereka sebenarnya tidak memilih untuk menutup pegunungan. Sebaliknya mereka membiarkan berita ini menyebar, ucap Muking Luan dengan lembut berbicara dengan sikap yang agak ragu. Piton 9 Tanah Dalam, Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib, Piton 9 Tanah Dalam ini jelas bukan faksi biasa.
Hahaha, saat ini Piton 9 tanah dalam bahkan tidak mampu menjaga diri mereka sendiri, di mana mereka menemukan usaha untuk datang dan mengelola peninggalan kuno ini. Penatua Hu menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika mendengar ini. Apa yang terjadi? Wu Qingluan bertanya dengan terkejut. Aku juga tidak yakin tentang hal ini. Namun dari informasi yang kami tanyakan, beberapa ahli dari suku Piton 9 tanah dalam telah menghilang dengan cara yang membingungkan baru-baru ini. Seorang elit Daozun dari suku Piton 9 tanah dalam termaksud di antara para ahli yang hilang ini. Saat ini, mereka dengan gila-gilaan mencari pembunuhnya. Hahaha, hal yang benar-benar luar biasa adalah bahwa orang yang telah menyerang suku Piton 9 tanah dalam sebenarnya sendirian. Ucap Penatua Hu membelai janggutnya dan menghela nafas. Ekspresi Xiaoyan dan Mu Qingluan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Siapa orang kuat yang benar-benar berani menyerang suku Piton 9 tanah dalam? Masalah ini telah menyebabkan keributan di semua tempat baru-baru ini. Banyak orang yang sangat ingin tahu makhluk hebat macam apa pembunuh itu. Dia benar-benar berani untuk menyerang Piton 9 tanah dalam penguasa lokal di wilayah binatang ini. Itu benar-benar menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh, ucap Penatua Hu. Mungkin itu hanya beberapa musuh dari masa lalu, ucap Mu Qingluan ragu-ragu sebelum berkomentar. Namun jika itu adalah musuh, dia pasti akan membasmi seluruh suku Piton 9 tanah dalam. Namun dari rumor yang telah menyebar, sosok kuat itu hanya menghabisi orang yang benar-benar ahli terkuat dalam Piton 9 tanah dalam. Nyawa dari beberapa yang lebih lemah tidak diambil bahkan ketika mereka bertemu pembunuh misterius itu, ucap Penatua Hu tertawa getir. Dia juga sangat bingung tentang taktik aneh pembunuh misterius ini. Xiaoyan juga sedikit mengerinyit saat mendengar ini. Lupakan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mari kita berdiam di puncak gunung ini selama beberapa hari ini dan terus pantau aktivitas peninggalan kuno. Selain itu, beritahu semua orang untuk tidak berjalan di sekitar tempat itu. Pegunungan tulang saat ini sangat kacau, akan merepotkan jika beberapa hal terjadi, ucap Xiaoyan merenung sejenak. Setelah gagal mendapatkan kesimpulan apapun, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dimengerti, ucap Penatua Hu buru-buru menjawab dengan hormat ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Waktu berlalu, selama beberapa hari berikutnya, para murid dari Paviliun Bintang Jatuh telah mematuhi perintah Xiaoyan. Tak satu pun dari mereka meninggalkan puncak gunung. Mereka menghabiskan hari pelatihan dan sparring. Bagaimanapun, ukuran puncak gunung itu cukup besar, itu sudah cukup untuk aktivitas mereka. 3 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian seperti ini. Selama 3 hari ini, Paviliun Petir Angin yang didorong dengan cara yang menyedihkan tidak datang dan mencari masalah. Dengan berlalunya waktu 3 hari secara bertahap, ruang terdistorsi di tengah pegunungan juga menjadi semakin tipis. Jelas segel spasial yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan segera menghilang. Segel yang menipis juga menyebabkan atmosfer seluruh pegunungan menjadi sangat panas membara. Berdasarkan kecepatan perubahan segel akan benar-benar hilang dalam waktu paling lama 2 hari. Pada saat itu sisa-sisa kuno yang telah ada selama bertahun-tahun akan terungkap sekali lagi di dunia ini. Pada saat ini Xiaoyan sedang duduk di atas batu besar di tepi puncak gunung. Di tempat ini, secara kebetulan dia dapat melihat lebih dari setengah pegunungan. Dia masih bisa melihat cukup banyak sosok manusia dan cahaya obor yang berkedap-kedip di kaki gunung. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat bulan terang di langit. Pikirannya menjadi sedikit linglung. Sosok yang anggun dan cantik tampak samar-samar muncul di depannya. Tampak seperti peri di bulan. Sun Er, tunggu aku. Setelah aku menyelesaikan masalah tubuh guru, aku akan mulai bepergian ke klanku, ucap Xiaoyan tinjunya sambil terkepal. Tekad melintas di matanya. Terlepas dari betapa misterius dan kuatnya klanku, itu pasti tidak akan menghalangi dia dan Sun Er untuk bersama. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafasnya. Sosok anggun di benaknya tiba-tiba berfluktuasi tanpa peringatan apapun. Segera wajah cantik sedingin es yang menyihir tiba-tiba muncul. Cailin,
Senyum pahit yang rumit muncul di wajah Xiaoyan saat wajah cantik dan memikat melintas di benaknya. Dia dengan lembut bergumam, "Aku bertanya-tanya anak di dalam rahimnya apakah dia telah lahir." Saat dia memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa seolah-olah tali yang kuat jauh di dalam hatinya telah tersentuh. Tanpa diduga saat ini dia akan segera menjadi seorang ayah. Setelah beberapa saat, suara angin terbelah tiba-tiba bergema di langit malam sementara Xiaoyan merasa linglung. Suara ini mungkin samar tetapi masih dirasakan oleh Xiaoyan yang memiliki kesadaran yang sangat tajam. Segera dia menoleh dan melihat sosok hitam menyelam dari langit malam seperti elang tua. Kedua tangan orang ini ditempatkan bersama dan sebuah tenda mengeluarkan suara pecah. Setelah tenda pecah, terungkap Xian yang tertidur lelap di dalamnya. Namun persepsi yang terakhir cukup kuat. Dia tiba-tiba melebarkan matanya tepat ketika tenda itu robek. Sebuah keterkejutan terasa ketika dia melihat bayangan hitam yang menerkam. Selanjutnya dia dengan cepat mundur dengan kaki kecilnya. "Siapa kau? Pencuri!" teriak Xian. Xiaoyan terkejut, kemarahan segera melonjak di matanya. Tangannya membanting batu besar di bawah tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya terbang seperti burung besar dan menerkam menuju bayangan hitam itu. Ketika Xiaoyan mendekat, dia mulai secara bertahap menyadari bahwa ukuran bayangan hitam itu jelas halus dan kecil. Seseorang bahkan bisa samar-samar melihat beberapa lekuk tubuh yang dibentuk oleh pakaiannya. Itu menunjukkan latar belakangnya. Hantu ganas seperti topeng dikenakan di wajahnya, menyebabkan dia tampak sangat misterius. Wajah hijau ini menyala dan menyinari wajah Xian yang sedang mundur. Xian merasakan pandangannya menjadi kabur saat cahaya bersinar. Bahkan pikirannya menjadi sedikit linglung. Ki ungu tiba-tiba melonjak di wajahnya sementara pikiran Xian mulai linglung. Naga ungu sepanjang setengah kaki telah muncul. Segera itu melengkung dan naik sambil meraung ke arah langit. Raungan naga naik dengan anggun dan cahaya hijau runtuh hampir seketika. Kenapa itu bukan ular? Bayangan hitam dengan topeng hantu itu langsung terpana saat melihat naga ungu di wajah Xian. Segera suara sedikit tercengang terdengar. 3 tanda di sekitar tempat itu segera pecah sementara bayangan hitam itu terkejut. Dokter peri kecil Tian Huazunze dan Xiongzan telah muncul. Mereka melihat bayangan hitam menyerang Xian dengan pandangan sekilas. Semua ekspresi mereka segera berubah sedikit. "Awasi dan jaga Xian!" Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan bayangan hitam orang itu. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api ungu coklat itu diaglomerasi menjadi sebuah tanda besar yang dengan keras menghantam kepala yang terakhir. Sosok bayangan hitam itu buru-buru mundur saat dihadapkan pada serangan ganas oleh Xiaoyan. Segera sosok itu bergerak dengan cepat bergegas keluar dari puncak gunung. Jelas dia juga menyadari bahwa tidak ada gunanya tinggal lebih lama di sini. "Kau ingin pergi?" Wajah Xiaoyan tenggelam saat melihat ini. Orang ini terlalu tidak biasa. Apalagi targetnya jelas Xian. Jika dia tidak menangkapnya, pasti akan ada banyak masalah di masa depan. Setelah itu dia dengan cepat mengejar bayangan hitam itu. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di hadapan yang terakhir. Api menyebar di tinjunya karena sekali lagi dihancurkan dengan keras. Pada saat ini badai yang menakutkan menyebar ketika kedua tinju itu bertabrakan. Tubuh Xiaoyan bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Sosok manusia yang kuat itu juga mengambil 2 langkah terus-menerus sebelum tubuhnya bergetar dan sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Pada saat Xiaoyan pulih, bayangan hitam itu telah bergegas ke pegunungan yang sangat dalam. Dengan penutup dari malam, dia menghilang dalam sekejap mata. Melihat ke arah tempat bayangan hitam menghilang, Xiaoyan sedikit mengerinyit. "Aku ingin tahu dari mana orang ini berasal. Mengapa dia menyerang Xian?" Ucap Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini semakin banyak ahli yang tertarik pada peninggalan kuno. Jelas ada sejumlah ahli tersembunyi yang tidak diketahui di antara mereka. Tampaknya mereka sangat perlu berhati-hati selama perjalanan ini. Setelah itu beberapa sosok dengan cepat bergegas. Tubuh mereka berhenti ketika mereka lewat mata tajam mereka menyapu Xiaoyan. Ada aura dari orang itu di sini.
Apakah kita perlu membawa orang-orang ini kembali untuk diinterogasi? Beberapa sosok itu berhenti. Hidung pria muda yang tampak galak bergerak-gerak sedikit. Matanya mengandung kilatan tajam saat dia tiba-tiba melihat ke arah Xiaoyan dan berkata. Mata Xiaoyan dengan hati-hati mengamati keempat orang ini yang telah muncul. Semua aura mereka cukup kuat. 3 di antara mereka telah mencapai puncak kelas Daozong. Sedangkan yang memimpin mereka adalah kelas Daozun. Aura gelap dan dingin yang jelas melekat pada mereka menyebabkan seseorang menjadi takut untuk meremehkan mereka. Anggota dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Xiaoyan menyapu matanya sebelum menghentikannya pada pupil vertikal khusus dari orang-orang ini. Dia menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Aroma itu telah kabur ke hutan pegunungan. Sepertinya dia telah bertukar pukulan dengan orang ini. Pemimpin tua berjubah abu-abu itu melirik Xiaoyan dengan ragu-ragu. Dia bisa merasakan bahwa yang terakhir juga adalah seorang elit Daozun. Yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah tambahan saat ini. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan langsung mengalihkan pandangannya ke arah hutan pegunungan di mana bayangan hitam telah menghilang. Setelah beberapa saat, dia langsung memimpin dan bergerak menuju hutan pegunungan. Terlihat 3 pria besar dengan aura pembunuh di sekujur mereka juga mengikuti sosok itu. Anggota suku dari Piton 9 Tanah Dalam agak sombong. Xiaoyan melihat grup ini dengan matanya sambil tertawa dingin di dalam hatinya. Jika kekuatannya sedikit lebih lemah hari ini, kemungkinan orang-orang ini benar-benar akan memilih untuk membawanya kembali terlebih dahulu sebelum berbicara. Sepertinya bayangan hitam itu adalah sosok misterius yang menjungkir balikan suku Piton 9 Tanah Dalam baru-baru ini. Namun mengapa dia menyerang Xian? Xiaoyan merenung sejenak sambil membawa keraguan ini di dalam hatinya. Setelah itu dia berbalik dan kembali ke puncak gunung. Pada saat ini semua orang di puncak gunung telah terbangun karena situasi yang tidak terduga sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil buru-buru menghampiri Xiaoyan setelah melihat dia kembali. Pada saat ini Xiaoyan mendarat dan menjelaskan masalah sebelumnya. Bukankah orang itu dengan sengaja menargetkan suku Piton 9 Tanah Dalam? Mengapa dia tiba-tiba menempatkan fokusnya pada Xian? Ucap dokter peri kecil sedikit mengerinyitkan alisnya dan bertanya dengan lembut. Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya. Hahaha, mungkin pihak lain telah memperlakukan gadis ini sebagai Piton 9 Tanah Dalam. Ucap Xiaoyan tertawa. Dia menganggapku ular besar yang bau itu. Ucap Xian meringkukkan mulutnya. Namun ketika cahaya hijau dari orang itu bersinar lebih awal, aku merasa hampir dikendalikan olehnya. Namun aku beruntung mendapat perlindungan dari garis keturunanku. Meskipun aku tidak akan sepenuhnya dikendalikan olehnya, aku masih akan kehilangan kemampuan bertahanku untuk waktu yang singkat. Ucap Xian. Pada saat ini kelompok Xiaoyan jelas terkejut saat mendengar kata-katanya. Orang ini sangat aneh. Dia sebenarnya mampu mengendalikan pikiran seseorang. Sejak kapan ahli misterius seperti itu muncul di dataran tengah? Mengapa aku belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya? Ucap Tian Huozunse mengerutkan keningnya. Sial, aku pasti akan meledakkan kepalanya saat aku bertemu dengannya nanti. Jika sesuatu terjadi pada nenek kecil ini, aku yang dulu juga akan mendapatkan masalah. Ucap Xiongzhan mengutuk. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dia bertukar pandangan dengan dokter peri kecil dan dengan lembut berkata, Xian harus berhati-hati selama periode waktu ini. Dia akan mengikuti di samping kita. Orang ini terlalu aneh, apalagi dia memiliki asal yang tidak diketahui. Kita tidak boleh membiarkan dia mendapatkan kesempatan apapun. Berdasarkan tebakanku, para ahli dari suku ular yang telah menghilang kemungkinan besar telah dikendalikan olehnya. Ucap Xiaoyan. Apa? Wajah semua orang memucat karena terkejut saat kata-kata ini terdengar. Ada beberapa ahli kelas Daozun dari antara 9 ahli Piton 9 Tanah Dalam yang telah menghilang. Jika orang itu bahkan mampu mengendalikan Daozun, itu akan sedikit menakutkan. Awalnya aku bisa menghentikannya. Namun seorang elit Daozun telah menghentikanku pada saat kritis. Dauki elit Daozun itu dimiringkan ke arah sisi gelap dan dingin.
Itu mirip dengan ahli dari suku Piton 9 Tanah Dalam sebelumnya. Ucap Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Kemampuan mengendalikan orang lain seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Bahkan beberapa dari teknik Dao Sonic yang dapat membingungkan pikiran seseorang akan mengalami kesulitan sepenuhnya mengendalikan seorang elit Daozun. Ucap dokter peri kecil menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiaoyan juga mengangguk. Dunia ini memang penuh dengan misteri. Kemungkinan suku Piton 9 Tanah Dalam akan sangat menderita dengan memprovokasi orang misterius seperti itu. Setiap orang harus lebih berhati-hati selama beberapa hari ini. Peninggalan kuno akan dibuka lusa. Pada saat itu, kami akan memasukinya secepat mungkin. Jika tidak, semua akan merepotkan jika buah bayi jiwa akhirnya diambil oleh seseorang terlebih dahulu. Ucap Xiaoyan melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dimengerti, semua orang menjawab dengan serempak setelah mendengar ini. Setelah kekacauan malam itu, tidak ada situasi tak terduga lainnya yang terjadi. Lautan manusia di pegunungan tulang berlipat ganda. Tak terhitung banyaknya orang sedang menunggu peninggalan kuno dibuka. 2 hari mengalir dengan tenang seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah antisipasi dari puluhan ribu tatapan ini. Suara angin deras muncul dari segala arah. Banyak sosok manusia bergegas menuju tengah pegunungan seperti belalang. Kelompok Xiaoyan di puncak gunung juga sepenuhnya siap. Karena masuk ke peninggalan kuno terlalu berbahaya, jadi hanya kelompok kecil Xiaoyan yang akan memasukinya. Adapun para murid dari pavilion bintang jatuh dan 2 sesepuh akan tetap di sini dan menunggu mereka. Pada saat ini Xiaoyan berdiri di sisi puncak gunung dan melihat sosok manusia dari segala arah. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tidak disangka peninggalan kuno ini ternyata memiliki daya tarik yang begitu mengerikan. Ayo pergi. Xiaoyan tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk berubah menjadi sinar cahaya yang melesat menuju tengah pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengikuti di belakangnya. Pada saat ini keaktifan yang cukup mengejutkan tidak diragukan lagi telah meletus di pegunungan tulang. Dengan persepsi Xiaoyan yang luar biasa, dia bisa merasakan aura samar di sekitar pegunungan yang telah lama terdiam mulai bergerak saat ini. Ketika mendekat, dia segera mendarat di pohon raksasa. Setelah melihat ke sekeliling, dia akhirnya menyadari bahwa tempat ini memiliki baskom besar 500 km. Namun baskom saat ini telah diisi oleh tulang padat yang tak terhitung jumlahnya. Melihat dari kejauhan, lautan tulang putih padat tampak cukup mencolok. Itu menyebabkan seseorang merasa seolah-olah pori-pori seseorang akan berdiri. Pada saat ini, beberapa sosok manusia yang padat berdiri di sekitar lautan tulang. Banyak mata yang panas menatap tajam ke ruang terdistorsi di dalam lautan tulang. Setelah segel spasial itu hilang, tak terhitung banyaknya orang yang akan melonjak terus-menerus seperti gelombang besar. Mata Xiaoyan menyapu lautan orang di sekitarnya. Setelah itu berhenti di beberapa area. Matanya sedikit serius setelah sekilas dia menemukan bahwa setidaknya ada 5 bintang elit Daozun. Teknik Dao kelas Tian memang memiliki daya pikat tanpa akhir. Bahkan elit Daozun tidak mampu menahan daya pikat ini. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Aku ingin tahu apakah api teratai pemusnah milikku atau teknik Dao kelas Tian yang lebih kuat. Ucap Xiaoyan mengedipkan matanya, rasa ingin tahu juga muncul di dalam hatinya. Pada saat ini seluruh langit tiba-tiba meletus menjadi sedikit riak sementara Xiaoyan diam-diam berpikir di dalam hatinya. Mata orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berbalik ke arah lautan tulang. Beberapa riak telah terbentuk di ruang sana. Sisa-sisa kuno akhirnya akan terlihat lagi hari ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.